Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Zulfa Roshida. Saat ini saya adalah mahasiswi program studi Tadris Matematika Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari analisis vektor, yakni tentang vektor dan operasinya. Oke, mohon disimak ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah definisi vektor. Teman-teman mungkin udah tahu semuanya ya. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, vektor disimbolkan dalam anak panah seperti yang ada di notasi ini ya, yang ada di PPT ini, yaitu notasi vektor itu misalkan vektor AB. Nah, notasinya ada tanda anak panah di atasnya. Dan untuk panjang vektor itu dinotasikan dengan AB, terus di sini ada tanda anak panah dan ini adalah menandakan panjang vektor. Oke. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis vektor. Ada 3. Yang pertama ada vektor negatif atau vektor lawan, yaitu vektor yang dengan besarnya sama, tetapi arah berlawanan dengan suatu vektor. Nah, seperti contoh di sini ya, vektor AB itu arahnya ke kanan atas dan vektor min AB itu kan arahnya ke kiri bawah. Oke. Bisa dimengerti ya. Nah, untuk vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang dengan panjang 0 dan tidak punya arah tertentu. Vektor 0 dinyatakan secara titik, secara grafis. Jadi dinyatakan sebagai titik. Nah, selanjutnya adalah vektor ekuivalen. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Jadi misalnya arahnya sama, besarnya sama, itu disebut dengan vektor ekuivalen. Contohnya adalah vektor AB. Nah, ini arahnya ke kanan atas, itu ekuivalen dengan vektor EF dan CD karena arahnya sama ke kanan atas. Gitu. Selanjutnya adalah uji pemahaman. Nah, di sini ada beberapa bentuk vektor ya, mulai dari vektor A, B, C, D, E, F, G sampai dengan H. Nah, soalnya adalah pasangkan vektor manakah yang saling berlawanan dan yang ekuivalen mana aja. Nah, yang pertama kita ini dulu, jawab dulu pertanyaan vektor yang berlawanan adalah vektor A itu dengan vektor D ya, kita perhatikan baik-baik karena vektor A ini ke kanan atas ya. Nah, vektor D ini ke kiri bawah. Oke. Nah, selanjutnya adalah vektor B yaitu ke kiri atas dan vektor H itu ke kanan bawah. Jadi bertolak belakang. Nah, yang selanjutnya adalah vektor yang ekuivalen. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa misalnya untuk vektor yang ekuivalen adalah vektor yang punya arah dan besarnya sama. Nah, jadi di sini vektor yang ekuivalen adalah vektor B karena arahnya dia ke kiri atas, ekuivalen dengan vektor G sama ke kiri atas juga. Oke, udah dipahami bukan? Kita selanjutnya ya. Nah, vektor pada sistem koordinat. Untuk komponen vektor, vektor yang dituliskan dalam bentuk kolom disebut dengan vektor kolom. Vektor yang dituliskan dalam bentuk baris adalah disebut dengan vektor baris. Nah, vektor AB ini contohnya. Jadi, kalau dalam bentuk kolom ini adalah vektor AB, itu komponennya adalah negatif 8 dan negatif 6. Dan kalau dalam bentuk baris, itu ada negatif 8 sama negatif 6. Sama komponennya, cuma bentuknya yang berbeda. Dan untuk mengetahui panjang vektor itu caranya dengan mutlak AB ya. Jangan lupa untuk dikasih tanda anak panah di atas untuk menulisnya, sama dengan akar dari komponen vektor tersebut. Jadi untuk panjang vektor AB adalah negatif 8 kuadrat ditambah dengan negatif 6 kuadrat. Ya, hasilnya adalah akar dari 100, yakni 10. Gitu. Jadi panjang vektor AB adalah 10. Oke, next. Operasi penjumlahan vektor. Nah,
secara ada dua komponen. Pertama ada secara geometris dan secara komponen. Nah, untuk secara geometris itu penjumlahannya vektor V, bisa diperhatikan di slide PPT ya. Vektor V ini arahnya ke kanan bawah ya, dijumlahkan dengan vektor W. Nah, hasilnya seperti anak panah yang coklat ini adalah penjumlahan antara vektor V dan vektor W. Oke, itu secara geometris. Nah, untuk secara komponen itu ada vektor V ditambahkan dengan vektor W, yakni komponen dari vektor V itu ada 4 dan negatif 3 ditambahkan dengan vektor W itu ada negatif 4 dan 0 ya. Hasilnya adalah 0 dan negatif 3 gitu. Mudah bukan? Yuk. Nah, operasi pengurangan vektor. Nah, untuk secara komponen, untuk penjumlahan dan pengurangan hampir sama ya teman-teman ya. Nah, bisa disimak untuk secara geometrisnya, cuma berbeda. Nah, untuk vektor V, ya ini adalah vektor V itu dikurangi dengan vektor A itu vektor V dijumlah dengan negatif vektor A. Gitu. Nah, kan ini V positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif ya. Nah, jadi vektor V minus vektor A gitu. Nah, secara komponen vektor V dikurangi dengan vektor A sama dengan 4 komponen vektor A itu, vektor V itu ada 4 dan negatif 3 dikurangi komponen vektor A itu 2 dan 2. Hasilnya itu 2 dan negatif 5 gitu. Nah, sekarang kita akan bahas operasi perkalian skalar vektor. Oke. Secara geometris ini adalah vektor U ya. Nah, jika vektor U ditambah dengan vektor U, hasilnya adalah 2 kali U gitu, karena arahnya sama gitu ya. Nah, untuk secara komponen vektor 2U itu sama dengan 2 dikali vektor U. Komponen untuk vektor U adalah negatif 3 dan 1 ya contohnya. Nah, hasilnya adalah 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6 dan 2 kali 1 adalah 2. Oke, untuk contoh soal ya kita latihan. Tentukan hasil dari operasi vektor berikut ini. Oke, nah yang pertama adalah vektor U ditambah dengan vektor W sama dengan vektor U komponennya ada 5 dan min 2 ditambah dengan min 5 dan 0. Hasilnya 5 ditambah negatif 5 adalah 0 dan negatif 2 ditambah 0 adalah negatif 2. Dan yang kedua adalah vektor A dikurangi vektor V sama dengan vektor negatif 2, komponennya ada negatif 2 dan negatif 2 ditambah ini dikurangi ya, maksudnya ini negatif, terus komponennya vektor V itu negatif 4 dan 2 ya, ini maksudnya dikurangi ya. Nah, negatif 2 ditambah negatif 4 adalah negatif 6, negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu adalah 2A ditambah 3W, yakni 2 dikali komponen dari vektor A, yakni negatif 2 dan negatif 2, dan ditambah dengan 3, yaitu vektor W komponennya adalah negatif 5 dan 0. Hasilnya adalah negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4, negatif 4 juga ditambah dengan negatif 15 dan 0. Nah, hasilnya adalah negatif 19 dan negatif 4. Oke. Nah, vektor ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah, contoh soalnya dalam kontekstual, sebuah kapal laut bergerak ke arah timur dengan kecepatan 6 km per jam. Pada saat yang sama, arus laut bergerak ke arah utara dengan kecepatan 3 km per jam. Tentukan kecepatan total kapal serta posisi kapal dalam sistem koordinat. Yuk kita bahas bersama-sama.
Oke, penyelesaiannya adalah tadi untuk vektor V itu secara geometris dulu ya. Nah, untuk vektor V itu tadi kan melaju, kita misalkan melaju ke arah timur ya di soalnya. Di sini. Nah, sebuah kapal laut bergerak ke arah timur dengan kecepatan 60 km, kita misalkan dengan vektor V. Dan pada saat yang sama arus laut bergerak ke arah utara, itu kita misalkan dengan vektor V. Nah, di sini untuk vektor V itu kan ke arah timur ya. Dan untuk vektor W ke arah utara. Nah, untuk penjumlahannya adalah di sini berarti vektor V ditambah dengan vektor W. Nah, untuk komponen penjumlahannya vektor V ditambah vektor W sama dengan 60 0 itu komponen dari vektor V ditambah dengan 0 dan 30 sama dengan 60 ditambah 0, 60 ya. 0 ditambah 30 hasilnya 30. Nah, untuk mencari panjang vektor itu adalah mutlak dari vektor V ditambah vektor W sama dengan akar dari 60 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Hasilnya dari akar 3600 ditambah 900, yakni akar dari 4500 atau ekuivalen dengan 67,8. Jadi perkiraan kecepatan kapal laut adalah 670,8 km per jam. Mudah bukan teman-teman? Bisa dipahami ya? Baik, itu saja materi tentang vektor dan komponennya dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.